Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrul siyam unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, di pagi hari yang penuh keberkahan ini, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat rahmat hidayah, sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk selalu beribadah kepadanya. Terutama saat ini kita sedang menjalani ibadah puasa dan sholat subuh berjamaah. Sholat serta salam tidak dapat kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk hambanya, umatnya yang nanti mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Bapak Ibu jamaah sholat subuh rahimakumullah, kita tahu dalam tradisi Arab itu, apabila ada sesuatu yang mulia pasti memiliki nama yang banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki nama-nama yang banyak. Asmaul Husna, ada 99 nama Allah. Nabi Muhammad pun demikian. Nabi Muhammad itu tidak hanya dikenal dengan Muhammad, tapi beliau juga dikenal namanya Ahmad, Toha, Yasin, Ibnu Amr, dan banyak lagi. Nah, begitupun juga dengan Ramadan. Ramadan itu bahkan di tanggal Hijriah hanya satu-satunya bulan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kita kenal bulan Syahrul Quran, Syahrul Siyam, Syahrul Mubarak, Syahrul Maghfirah, Syahrul Filayatul Khairul min Afishan, dan banyak lagi. Itu menunjukkan apa? Bahwasanya Ramadan merupakan bulan yang mulia. Nah, salah satu ibadah yang dianjurkan di bulan Ramadan itu merupakan membaca Al-Quran, membaca, mengkaji, memahami Al-Quran. Maka Bapak Ibu, ini kajian yang nanti akan kita bahas bersama. Bagaimana sih sejarah turunnya dan modifikasi Al-Quran. Kita sama sekali ketika mengikuti kajian membahas tafsir mungkin hadis, tapi masih jarang yang belum tahu bagaimana sih sejarah turunnya Al-Quran dan bagaimana Al-Quran itu dikodifikasikan hingga seperti saat ini. Nah, hari ini akan kita bahas bersama. Nah, Bapak Ibu, pertama adalah bahwa Al-Quran. Kita tahu Al-Quran itu kitab suci, tapi dalam ta'rifnya adalah Al-Quran huwa kalamullah al-mu'jiz. Quran itu kalamullah yang mukjizat. Al-Munazzal ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitah Jibril alaihi salam wa huwa manqul bitawatir wal maktub fil mushaf wal muta'abbad bi tilawatihi wal maktub bi suratul Fatihah wal makhtum bi suratin Nas. Al-Quran itu merupakan mukjizat. Jadi kenapa kok Al-Quran itu dikatakan mukjizat pamungkas? Mukjizat yang tidak seperti mukjizatnya para nabi dahulu. Ini bedanya Al-Quran dengan mukjizatnya para nabi dahulu. Al-Quran dikatakan mukjizat pamungkas, mukjizat terbesar karena Al-Quran itu abadi.
Al-Quran abadi selamanya sampai nanti hari kiamat kelak, tidak akan hilang. Berbeda dengan mukjizatnya para nabi dahulu. Mukjizat misalkan Nabi Musa, beliau diberikan tongkat ini. Dengan tongkat dilempar bisa jadi ular. Kemudian dipukul ke laut bisa membelah lautan. Nabi Isa diberi kemukjizatan bisa menyembuhkan penyakit, bahkan menghidupkan orang yang sudah meninggal. Dan para nabi-nabi yang dahulu, cuman para nabi dahulu itu hisiah, ya. Mukjizatnya itu hanya sebatas saat itu saja. Kelemahannya apa? Kelemahannya adalah ketika umat setelahnya ingin mengetahui mukjizatnya, maka sudah tidak ada. Berbeda dengan Al-Quranul Karim, mukjizat ini diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad untuk umatnya, bersifat abadi, dan Allah langsung yang menjaganya. Maka dalam Al-Quran disebutkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami menurunkan dzikra di provinsi Al-Quran, dan kami akan selalu menjaganya sampai kapanpun. Maka Al-Quran tidak akan berbeda dari zaman Nabi Muhammad turun sampai saat ini. Itu Al-Quran tidak berbeda. Mungkin hanya nanti yang membedakan harokat titik. Karena kalau Al-Quran pada zaman Nabi Muhammad turun, itu kan masih berupa huruf, titik-titiknya baru nanti ketika di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, yang nanti ada Abu Asad Ad-Duwali, Abu Asad Ad-Duwali yang pertama nanti masih titik, kemudian ditambah harokat dan lain-lain. Nah, Al-Nazilina Muhammad SAW diwasitati Jibril, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril. Bulan Ramadan itu, ya, bulan ini kan sangat mulia. Mulianya itu kenapa Bapak Ibu? Mulianya adalah karena tadi diturunkannya Al-Quran, maka menjadi bulan yang paling mulia. Karena Al-Quran itu kan kalamullah, firman Allah. Nah, jadi Ramadan menjadi mulia karena turunnya Al-Quran. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia, panglimanya malaikat, karena tugasnya menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Begitupun juga dengan Nabi Muhammad SAW menjadi manusia yang paling mulia, itu juga karena Al-Quran. Nah, wa huwa al-manqul bit tawatir. Manqul bit tawatir itu apa? Yang dipindahkan, yang sampai kepada kita dengan tawatir. Tawatir itu diriwayatkan generasi-generasi dan diriwayatkan oleh orang banyak yang tidak mungkin untuk berbohong. Nanti kita akan membedakan antara Al-Quran dengan kitab-kitab lain. Al-Maktub fil Mushaf, yang ditulis dalam Mushaf, al-muta'abbad bi tilawatihi, dan membacanya tilawat Al-Quran itu juga mendapatkan pahala, termasuk ibadah. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanah fal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun bal alif harfun mim harfun lam harfun dan mim harfun. Jadi orang yang membaca Al-Quran itu akan mendapatkan kebaikan bahkan sampai 10 kali. Itu di luar bulan Ramadan. Nah, apalagi di bulan Ramadan ini kita kan diminta untuk apa? Memperbanyak tilawatul Al-Quran. Nah, bahkan ada ulama mengatakan, andaikan di bulan Ramadan itu seorang tidak bisa menghatamkan Al-Quran, maka mustahil orang tersebut bisa menghatamkan Al-Quran. Ada saking apa nih? Karena Ramadan itu kan Allah benar-benar membuka kesempatan seluas-luasnya.
Tapi Bapak Ibu tetap ya, sesibuk apapun pekerjaan yang kita miliki, jangan sampai sehari kita itu tidak membaca Al-Quran. Al-Mabdu bisuratul Fatihah wal mahtum bisuratul Nas. Ini dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas. Nah, ini adalah salah satu skema nuzul Al-Quran ya. Al-Quran itu karena ini adalah kalamullah. Nanti kalau kita mengkaji lebih dalam, antara misalkan Mu'tazilah itu mengatakan Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu artinya ciptaan. Sedangkan Al-Asy'ariyah itu mengatakan Al-Quran itu adalah kalamullah. Artinya selalu bersama Allah. Nah, pertama dari Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu suatu tempat yang tadi semua dijaga di sana. Ya. Jadi sebenarnya kan rezeki kita, jodoh kita, kematian kita itu sudah tertulis di mana? Di Lauhul Mahfuz. Nah, Al-Quran ketika turun dari Lauhul Mahfuz dari Allah kemudian ke Baitul Izzah. Nah, Bapak Ibu, Al-Quran itu turunnya tidak langsung ya. Turunnya langsung itu ketika pertama dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu adalah langit pertama. Langit pertama. Baru nanti ketika turun kepada Nabi Muhammad itu berangsur-angsur selama berapa tahun? Bapak-bapak? Selama sekitar 23 tahun atau 22 tahun 2 bulan 22 hari. Jadi Al-Quran itu turunnya tidak langsung seperti sekarang ya, kitab turun enggak. Tapi lama waktunya adalah sekitar 23 tahun. Nah, tapi yang pertama itu langsungnya adalah ketika Allah menurunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Itu langsung gelondongan yang langsung dalam satu paket. Baru dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad itu sekitar 23 tahun. Nah, nuzulul Quran, Al-Quran sebagai kalamullah didefinisikan dengan al-munazzal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dalam prosesnya tidaklah diturunkan secara langsung kepada beliau, namun melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Nah, untuk sampai kepada Nabi Muhammad turun Al-Quran terjadi tidak sekali waktu, namun secara bertahap. Nah, tahap pertama secara utuh sampai ke Baitul Izzah. Yang kedua adalah turun secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad. Nah, ini adalah tahapan-tahapan turunnya Al-Quran. Biasanya ketika kita memperingati nuzulul Quran, tanggal pinten berapa? 17 di Indonesia nih. Kalau di Mesir itu beda, bukan tanggal 17, tapi tanggal 27. Nah, pertanyaannya, kenapa kok tanggal 17? Padahal kita tahu ya, namanya malam Lailatul Qadar itu salah satu malam diturunkannya Al-Quran. Kenapa kok 17, Pak? Kenapa kok nggak pas Lailatul Qadar diturunkan? Dalam hubungannya dengan Presiden Indonesia. Nah, suun Bapak. Jadi ngeten iki yang tadi buku ngeten ya. Ada buku kan? Ada sedikit. Oh, Bapak-bapak. Ngeten Bapak-bapak nggih. Oh, ada Bapak Ibu. Jadi kenapa kok tanggal 17 di Indonesia itu memperingati Al-Quran, kita memperingati nuzulul Quran. Quran itu
Nabi Muhammad menerima wahyu ketika umur 40 tahun. 40 tahun beliau resmi mendapatkan SK kenabian. Kalau sebelumnya kan belum nabi. Nah, beliau mendapat wahyu, mendapat SK kenabian ketika umur 40 tahun. Kalau SK kerasulan kapan Pak? Kalau tadi SK nabi umur 40 tahun. Kalau SK rasul kapan itu? Apa bedanya nabi dan rasul? Beda deh. Kalau nabi itu diberikan wahyu itu untuk dirinya sendiri, sedangkan rasul itu untuk dirinya dan untuk disampaikan. Jadi ini bedanya. Nabi itu mendapatkan SK kenabian Nabi Muhammad umur 40 tahun. Nah, mendapatkan SK kerasulan ketika turun surat Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir kum fa'andirna. Kata-kata kum fa'andir. Jadi ketika pertama kali turun Iqra 1 sampai 5 itu beliau masih nabi. Beliau belum jadi rasul. Nah, baru ketika turun tadi Al-Mudaththir kum fa'andir. Bangunlah dan fa'andir. Andir itu peringatkanlah. Siapa nanti yang diberi peringatan? Ya dari keluarganya, bahkan nanti juga para masyarakat Quraisy yang ada di Mekah pada saat itu. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika Al-Quran itu turun, itu para ulama sepakat turunnya itu sekitar tanggal 17 Ramadan. Nah, ini banyak ulama itu mengatakan kira-kira kapan ini? Di tahun keberapa nih Al-Quran turun? Turun yang mana? Turun yang kepada Nabi Muhammad. Turunnya Iqra itu Al-Alaq 1 sampai 5. Nah, makanya itu di Indonesia diperingati apa? Nuzul Al-Quran. Sedangkan turunnya tadi dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah itu adalah pada malam Lailatul Qadar. Jadi dari Baitul Izzah Lauhil Mahfuz, dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah itu kan utuh. Ya, turunnya Al-Quran utuh. Nah, baru sampai ke Baitul Izzah langit pertama turun kepada Nabi Muhammad Al-Alaq itu. Nah, disinilah para ulama mengatakan tanggal 17 Ramadan. Nah, sehingga saat ini kita semua memperingati ketika tanggal 17 Ramadan kita memperingati apa? Nuzulul Quran. Nah, ini skema proses turunnya Al-Quran tadi dari Lauhil Mahfuz, ya, kemudian ke Baitul Izzah itu turun sekaligus pada malam Lailatul Qadar, ya, pada malam Al-Qadar. Nah, baru kepada Nabi Muhammad itu selama 23 tahun atau 22 tahun 2 bulan 2 hari melalui perantara malaikat Jibril. Makanya ketika Lailatul Qadar itu kan semua malaikat turun semua kan, meminta ampunan kepada hambanya manusia yang apa? Yang memohon ampun kepada Allah, yang tadarusan, yang beribadah. Jadi sungguh sangat beruntung bagi orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, ini jadi ada 3 pendapat sebenarnya. Al-Quran turun pendapat pertama dalam proses turunnya Al-Quran turun sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad secara bertahap sejak diangkatnya beliau menjadi Rasul hingga wafat. Kemudian ada pendapat kedua, Al-Quran diturunkan ke langit dunia setiap tahun pada malam Lailatul Qadar, kemudian diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad. Nah, pendapat ketiga,
Allah menjadikan malam Lailatul Qadar sebagai awal membuka diturunnya Al-Quran secara bertahap. Ini ada beberapa pendapatnya. Nah, pertama hikmahnya apa? Kok Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur? Kenapa kok gak langsung diturunkan langsung Al-Quran kepada Nabi Muhammad? Kenapa kok sampai 23 tahun lamanya? Nah, ini hikmahnya banyak sekali Bapak Ibu. Kita tahu proses turunnya ayat tentang riba, ayat tentang khamar itu kan melalui tahapan. Khamar itu dulu pertama kali turun tidak dilarang. Kenapa kok tidak turun secara langsung pengharaman? Nah, orang akan kaget. Jadi ketika kalau misalkan turun ayat di mana itu langsung larangan, maka masyarakat akan kaget, bahkan tidak akan menerima Islam. Tapi tadi turun secara bertahap. Pertamanya khamar itu seperti biasa, terus khamar itu buruk, baru terus sampai terakhir diharamkan sama riba. Orang-orang Arab pada saat itu suka riba itu biasa. Nah, riba itu menguntungkan, terus riba tidak baik, nanti akhirnya sampai pengharaman riba. Jadi ada proses pembelajaran dan pendidikan. Kalau misalkan kita sekarang, andaikan kita mau berdakwah, maka tadi berdakwah secara pelan, tidak langsung haram, tidak langsung misalkan syirik, bid'ah dan lain-lain. Jadi harus ada proses. Karena manusia tadi sifatnya, ya. Manusia itu kan nggak bisa langsung dipaksa. Nah, sama ini salah satu hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Pertama adalah mengokohkan dan memantapkan hati Rasulullah SAW. Dia semakin mantap, semakin kokoh. Terus membuktikan kemukjizatan dan kemampuan Al-Quran menjawab tantangan. Nah ini, jadi ketika itu proses turunnya Al-Quran itu kan ada yang dari pertanyaan. Misalkan yas'aluna 'anil khamri wal maisir. Nah, ketika itu orang-orang Arab tanya kepada Nabi, ya Nabi, apa sih itu khamr? Khamr itu apa? Qul fihi ithmun kabir wa manafi'u linnas. Khamr itu di dalamnya ada dosa yang besar, tetapi masih ada manfaatnya. Yas'aluna 'anil mahid. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya ketika itu dijawab oleh Al-Quran. Ada pertanyaan saat itu turun ayat. Itu membuktikan kemukjizatan kemampuan Al-Quran dalam menjawab tantangan. Terus memudahkan menghafal dan memahaminya dengan baik. Salah satu hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur itu apa? Agar para sahabat, orang-orang Muslim pada saat itu agar mudah menghafalnya dan memahaminya. Kalau turunnya langsung utuh, ya, Al-Quran itu akan susah. Tapi ketika tadi berangsur-angsur, ya, biasanya itu enggak setiap hari, kadang berminggu-minggu, kadang bulan-bulan. Itu salah satu hikmahnya agar mudah dipahami dan mudah dihafalkan. Kemudian relevan dengan peristiwa dan bertahap dalam penetapan hukum. Nah, misalkan ini ya, pengharaman khamr, riba, juga tasbih, berkewajiban berpuasa. Terus membuktikan bahwa Al-Quran benar berasal dari Allah. Ketika wahyu terhenti Nabi Muhammad tak punya pilihan kecuali hanya menunggu. Ini juga membuktikan apa? Bahwa Al-Quran itu memang benar-benar dari Allah. Jadi ketika wahyu berhenti, Nabi Muhammad menunggu. Kan banyak orang yang menuduh bahwasanya Al-Quran itu adalah kopian atau contekan dari kitab-kitab sebelumnya kan. Ini dibantah. Ya. Kok bisa Nabi Muhammad itu kan ummi? Ini hikmah besarnya Bapak Ibu. Nabi Muhammad itu ummi. Ummi itu apa? Tidak bisa membaca, ummi, rajulun ummi.
Beliau tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ini hikmahnya. Ini bahwa saya menjawab tuduhan orang-orang orientalis, orang-orang yang membenci Islam, bahwasanya Al-Quran itu merupakan jiplakan dari kitab-kitab sebelumnya. Bagaimana menjiplak Nabi Muhammad sendiri tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Bahkan Nabi Muhammad punya guru atau bukan? Nabi Muhammad tidak punya guru. Ternyata ini nanti ada hikmah luar biasa. Kenapa kok beliau itu meninggal oleh ayahnya Abdullah, terus dirawat oleh pamannya. Beliau selama itu tidak ada gurunya. Siapa gurunya? Gurunya langsung Allah dengan perantara malaikat Jibril tadi. Nah, ini membantah tuduhan orang-orang orientalis bahwasanya Al-Quran itu merupakan jiplakan dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, terus ini juga Bapak Ibu, jadi ini merupakan diagram wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Ada yang dengan perantara malaikat Jibril, ada yang tanpa perantara. Jadi turunnya Al-Quran itu ada yang melewati malaikat Jibril dulu. Jadi Allah menyuruh malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Ada yang tanpa perantara. Nah, seperti apa? Misalkan ketika perantara suara lonceng. Nah, ini yang paling berat sekali. Ini yang paling berat. Sehingga ketika wahyu turun, terdengar suara lonceng yang sangat keras, bahkan Nabi Muhammad itu sampai keringetan, panas dingin ketika turun wahyu dengan suara lonceng. Nah, ini yang paling berat sekali yang dirasakan oleh Nabi Muhammad. Terus dengan perantara malaikat Jibril bentuk aslinya. Nah, kita tahu ya, kalau kita membaca beberapa kitab-kitab klasik itu, malaikat kan macam-macam. Ada yang malaikat sayapnya saja kalau dikepakkan itu dari ujung timur ke ujung barat. Malaikat Jibril pun demikian. Ada yang mengatakan sayapnya saja itu ada 600, besar sekali. Jadi wajar karena para nabi itu ketika bertemu malaikat kaget karena saking besarnya. Nah, ini pernah ya ketika Jibril menyampaikan kepada Rasul, beliau berwujud bentuk aslinya. Terutama ketika ini ya Mi'raj itu ya, Isra Mi'raj itu kan, itu Jibril benar-benar menampakkan wujud aslinya. Nah, terus juga kadang menyerupai manusia. Jadi malaikat Jibril menyerupai manusia. Ada salah satu sahabat Nabi yang biasanya sering diserupakan, namanya adalah Dihyatul Qaum. Nah, jadi Jibril itu menyamar sebagai manusia. Itu hikmahnya apa? Biar orang-orang sekelilingnya nanti tidak ketakutan. Andaikan Jibril itu langsung dengan bentuk aslinya, wah itu para sahabat, orang-orang lari semua itu. Tapi ketika itu Jibril menyamar dalam bentuk manusia. Ini yang pertama, yaitu dengan perantara malaikat Jibril. Nah, kemudian yang kedua yaitu tanpa perantara. Jadi ada kalanya perantara malaikat Jibril, ada kalanya tanpa perantara. Pertama dengan mimpi. Bedanya mimpi para nabi dengan mimpi kita kan beda ya Bapak Ibu ya. Kalau kita mimpi itu bisa jadi dari setan, bisa jadi itu hanya halusinasi atau bayangan. Tapi kalau mimpinya para nabi itu mimpi yang sahih, ru'yah shadiqah, mimpi yang benar. Contoh misalkan Nabi Ibrahim ya, itu ketika bermimpi Allah menyuruh siapa? Putranya disembelih, itu kan langsung percaya. Karena apa? Mimpi itu datangnya langsung dari Allah.
Tapi nek kita misalnya kita mimpi, wah nanti putraku disembelih ya. Kira-kira Bapak Ibu percaya betul itu? Malah bahaya nih. Bisa jadi itu mimpi dari setan kan? Karena setan bisa memasuki dunia mimpi kita. Bagi orang-orang yang ketika sebelum tidur tidak berdoa. Nah, yang kedua bicara langsung. Ini kapan? Ketika peristiwa Isra Mi'raj itu, yaitu ketika proses ini diperintahkannya sholat itu ya. Jadi sholat itu kan sebelumnya diminta 50 kali ya. Tapi Nabi terus tawar-menawar sampai sampai akhirnya dapat diskon menjadi 5. Nah, ini adalah salah satu diagram wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini Bapak Ibu, ini kita akan membandingkan ya antara Al-Quran, hadis Nabawi, dan juga hadis Qudsi. Jadi kalau Al-Quran itu ada murni kalam Allah, dan Al-Quran tadi ya, ketika kita membacanya mendapatkan pahala, membacanya ibadah, dan ketika membacanya kita harus dalam keadaan suci. Nah, sedangkan hadis Nabawi itu perkataan, perbuatan atau ketetapan Nabi Muhammad SAW. Kalau hadis Qudsi perkataan Allah dalam riwayat dari Nabi. Seperti kalau hadis Qudsi itu dari Allah langsung, tapi riwayatnya dari Nabi. Contoh hadis yang mengenai puasa ini, kullu amal ibni adama yudhaifu asyru amsalnya ila sab'i mi'ati dhifin kan, illa siyam fa innahu li wa ana ajzibi. Jadi amalan manusia itu ada kalanya dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat kan. Kecuali apa? Kecuali puasa. Karena puasa itu untuk Allah dan akulah yang akan membalasnya tanpa pelipatan. Bisa jadi pelipatannya lebih banyak, ya kita nggak tahu. Itu tergantung kualitas ibadah puasa kita. Terus makna dan redaksi berasal dari Allah, itu kalau Al-Quran ya. Ini nggak ada campur tangan Nabi Muhammad, sedikit pun nggak ada. Jadi redaksinya langsung berasal dari Allah. Terus disampaikan melalui malaikat Jibril. Riwayatnya mutawatir tadi ya, disampaikan generasi ke generasi, kemudian disampaikan kepada orang banyak dan tidak mungkin untuk berbohong. Ini nanti bedanya dengan hadis maupun kitab-kitab lainnya, misalkan Injil, Taurat itu kan. Terus berta'awud membacanya dalam sholat. Nah, sedangkan hadis Nabi maknanya dari Allah, redaksi dari Nabi Muhammad. Riwayatnya ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Jadi kalau hadis itu ada yang sahih, ya sahih itu nomor berapa? Sahih itu syaratnya ada 6. Ittisalus sanad, ada laturwat, dokturwat, ada musnad, ada mudilah, ada 5 ini. Jadi hadis yang dikatakan sahih itu tidak lepas dari tadi syarat tadi. Kalau syaratnya nyambung terus, perawinya adil, ada musnad, tidak ada syad, tidak ada ilah, tidak ada cacat dan lain-lain. Itu dikatakan hadis yang sahih. Tapi kalau Al-Quran mutawatir. Terus kalau hadis ada yang hasan, ada yang dhaif. Tidak boleh dibaca dalam sholat. Ini hadis. Gak boleh misalkan kita ketika sholat Allahu Akbar, innamal a'malu binniyat. Nah, itu betul. Gak boleh. Tapi yang wajib dibaca dalam sholat hanya Al-Quran. Kemudian hadis Qudsi, perkataannya dari Allah dalam riwayat dari Nabi Muhammad. Maknanya dari Allah, redaksinya dari Nabi Muhammad. Riwayat
Ada yang mutawatir, masyhur dan lain-lain. Tidak boleh dibaca di dalam sholat. Nah, ini kalau Al-Quran dengan kitab-kitab suci yang lain, ini penting Bapak Ibu. Jadi Al-Quran itu adalah kitab yang benar-benar terjaga sampai kapanpun tidak akan berubah. Wong kita tahu kan berapa banyak orang yang menghafal Al-Quran itu sudah jutaan orang, bahkan anak kecil ya, itu banyak sekali di Arab sana itu umur 10 tahun, 15 tahun, 13 tahun sudah banyak yang hafal Al-Quran. Dan sebenarnya Al-Quran itu kan mudah untuk dihafal kan, bagi seorang yang mau memperdalamnya. Sedangkan kitab-kitab yang lain nggak mungkin dihafal, nggak mungkin Pak. Mohon maaf, kitab Injil nggak bisa dihafal. Kenapa? Karena setiap tahun, setiap abad itu berbeda-beda. Ada revisi. Nah, kitab suci kok direvisi kan? Tapi kalau Quran boten, sampai kapanpun, sampai ila yaumil qiyamah kelak, itu tetap seperti itu. Karena tadi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Kita akan terus menjaganya. Nih Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kalau Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Injil kepada Nabi Isa. Kalau Zabur kepada Nabi siapa? Nabi Daud. Terus perantara malaikat Jibril sami. Taurat, Injil juga melalui perantara malaikat Jibril. Jadi memang malaikat Jibril itu tugasnya adalah tadi menyampaikan menyampaikan wahyu ya kepada para nabi. Terus dijaga dari pemalsuan, penulisan, penghafalan, sanad dan qiraat. Quran ini benar-benar dijaga ya dari pemalsuan. Nggak mungkin ada orang yang bisa memasukkan Al-Quran, itu nggak mungkin. Karena tadi yang menghafal kan banyak sekali kan, bahkan tidak hanya ratusan ribu tapi jutaan orang. Terus bahasa asalnya adalah bahasa Arab. Nah, ini yang nanti tidak dimiliki oleh kitab-kitab lain. Mohon maaf, Taurat, Injil itu kan tidak ditemukan bahasa aslinya apa. Sampai sekarang itu para pakar itu masih bingung bahasa aslinya apa. Apakah bahasa Ibrani, bahasa Arab, bahasa Yunani ataupun apa? Sampai sekarang mereka masih berdebat ini bahasa apa. Kalau Al-Quran itu jelas seperti apa. Al-Quran diturunkan menggunakan bahasa Arab. Nah, terus Al-Quran banyak menghafal dan mudah dihafal. Jadi sebenarnya yang bisa menghafalkan Al-Quran itu tidak hanya anak-anak kecil Bapak Ibu, anak-anak muda saja enggak. Tapi orang tua pun sebenarnya mudah. Walaupun nanti lupa enggak apa-apa, tapi mudah. Ya, banyak kok. Ternyata orang-orang yang sudah di atas 50 tahun, 60 tahun itu baru bisa menghafalkan Al-Quran. Karena tadi Al-Quran itu benar-benar sudah dijaga dan Allah mudahkan bagi orang yang mau untuk mengkaji dan menghafalkannya. Itu pertama Al-Quran. Mohon maaf ya, dikit agak flu. Kemudian Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, perantara malaikat Jibril. Nah ini terdistorsi setelah wafatnya Nabi Musa. Bapak Ibu, saya mau tanya, kapan Al-Quran itu mulai ditulis? Zaman Utsman. Al-Quran mulai ditulis itu zaman situ.
Zaman sinten Bapak Ibu? Zaman Utsman? Zaman Nabi. Nggih. Nah, ini jangan salah ini. Quran itu sudah ditulis ketika zaman Nabi. Kalau kita mengatakan zaman Utsman, zaman Ali, atau zaman Umar, siapa yang memvalidasi kesohihan Al-Quran ini? Kan nggak ada kan? Kalau kita mengatakan tadi zaman Utsman, zaman Ali, ini bedanya dengan Taurat Injil. Mohon maaf, Injil itu ditulis itu bukan di zaman Nabi Isa, tapi di zaman setelahnya, murid-muridnya, dan itu jauh, bahkan ratusan tahun. Jadi Injil itu setara dengan hadis. Hadis itu ditulis pada zaman sinten Bapak Ibu? Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Itu jadi Bani Umayyah. Kenapa kok tidak ditulis pada zaman Rasul? Karena tadi Rasul kan mengatakan la taktubu anni ghairil Qur'an. Faman kataba anni ghairil Qur'an falyamhu. Jangan tulis selain Al-Qur'an. Kalau ada orang menulis Al-Qur'an maka hapus. Kenapa? Takut bercampur. Nah, ini Al-Quran itu sudah ada di zaman Nabi, cuman bentuknya saja. Ya, jadi kalau para orang-orang dahulu ya, orang-orang Arab itu kan dikenal dengan apa? Dengan hafalnya yang kuat. Mereka hafalnya sangat kuat sekali. Nah, ada sebagian itu menghafal, jadi ketika turun ayat, para sahabat menghafal. Ada yang menulis, cuman menulisnya tidak di kertas ya. Tulisnya di pelepah kurma, terus di tulang, ada yang di batu. Nih, terdistorsi setelah wafatnya Nabi Musa. Belum ditemukan bahasa aslinya. Nah, ini juga penting ini. Kitab suci kok nggak tahu bahasa aslinya apa ini. Sampai sekarang itu masih perdebatan. Terus tidak ditemukan penghafal Taurat. Itu juga nggak ada penghafal Taurat itu. Sama dengan Injil, Taurat sama Injil seperti itu, terdistorsi setelah Nabi Isa diangkat, belum ditemukan bahasa aslinya, tidak ditemukan penghafal Injil itu ada banyak Pak, ada banyak sekali itu. Enggak, orang mustahil ada yang bisa menghafalkan Injil. Kenapa? Karena tadi, misalkan saya menghafalkan Injil tahun 2020. Terus ternyata tahun 2005 atau tahun 99 atau tahun 18 itu berbeda. Jadi setiap tahun, setiap waktu terus direvisi. Kalau Al-Quran nggak mungkin akan direvisi kan? Karena tadi Allah benar-benar menjaga Al-Quran. Nah, ini otentisitas Al-Quran. Al-Quran itu wahyu, kalamullah, terus taufik itu apa? Given, pemberian. Tidak ada campur tangan makhluk. Bahkan Nabi Muhammad pun nggak bisa. Terus urutan ayat atau surah adalah Allah yang menyusun. Jadi ketika Nabi, misalkan Nabi mendapatkan wahyu, terus nanti ada para sahabat itu, sahabat yang ahli dalam Al-Quran. Oh, nanti turunnya segini, ini nanti di sini. Nah, ketika penyusunan Al-Quran, jadi Al-Quran itu sudah ditulis di zaman Nabi. Ini yang perlu kita ketahui. Terus di zaman Abu Bakar As-Siddiq itu baru dibukukan jadi satu. Kenapa dibukukan? Karena pada saat itu banyak orang penghafal Al-Quran meninggal ketika terjadi perang Yamamah. Nah, saya kira Bapak Ibu, perang Yamamah itu terjadi pada saat zamannya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq gitu. Jadi ketika itu ada sekitar 70 orang yang meninggal yang hafid Al-Quran. Nah, atas saran Umar bin Khattab, beliau menyarankan apa? Ya Abu Bakar, tolong ini Quran ini harus dikodifikasi, harus dibukukan.
Tapi apa kata Abu Bakar? Dia takut Abu Bakar ini. Kenapa? Karena Quran itu Nabi tidak pernah melakukan. Masa kita melakukan membukukan Al-Quran, nanti bid'ah jadinya. Itu Abu Bakar sangat hati-hati sekali. Tapi Umar melihat sisi lain. Lihatnya apa? Kemaslahatan. Nanti kalau tidak dibukukan, terus banyak orang yang menghafal Al-Quran meninggal, bisa bahaya itu. Al-Quran bisa hilang. Nah akhirnya tadi setelah perdebatan agak lama, akhirnya Abu Bakar juga melihat ini kemaslahatan umat muslim, Al-Quran harus dibukukan. Jadi Bapak Ibu, Al-Quran itu mulai dibukukan pada zaman sinten? Abu Bakar As-Siddiq atas usulan dari Umar. Ketika itu ketua panitianya adalah Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit juga sama takut sekali. Sampai beliau pernah berkata, apa andaikan aku suruh memindahkan gunung sama tadi membukukan Al-Quran, aku lebih milih memindahkan gunung katanya, karena sangat berat sekali. Wahyu ini nggak main-main kan. Nah, dan yang di zaman Utsman baru Bapak Ibu. Zaman Utsman itu Al-Quran mulai tadi diperbanyak. Kalau di zaman Abu Bakar itu baru dibukukan satu, di zaman Utsman bin Affan diperbanyak, disatukan. Karena pada saat itu terjadi banyak sekali perbedaan lahjah dan lain-lain. Nah, sampai saat ini kan kita bisa membaca Al-Quran, makanya kan ada namanya Rasul Utsmani. Rasul Utsmani itu kadang beda. Misalkan kalau kita belajar imla tulisan Arab, misalkan apa as-samawat, kan alifnya kan ini ya as-samawat. Tapi kalau Rasul Utsmani kan pakainya ini apa namanya, harokat yang panjang ini, namanya apa ini? Nah, itu nanti ada perbedaan. Nah, kemudian dijaga keasliannya oleh Allah dengan melibatkan manusia. Dan bahasa asli tidak boleh ditinggalkan, dihilangkan. Setiap ada upaya yang memasukkan atau mengubah dipastikan diketahui. Ya, pasti itu walaupun satu huruf dari Al-Quran pasti akan ketahuan kan. Bahkan andaikan Al-Quran pun tidak ada, andaikan Al-Quran di dunia ini itu hilang semuanya, orang masih bisa mencari Al-Quran. Dengan apa tadi? Dengan hafalan, dengan hafalan orang yang sangat banyak sekali. Berbeda dengan mohon maaf kitab-kitab lain, Injil maupun Taurat. Andaikan sekarang Taurat hilang, Injil hilang, hilang itu kitab suci mereka. Tapi Al-Quran tidak kan? Karena Allah tadi, Allah benar-benar menjanjikan. Terus ada tahaddi. Tahaddi itu tantangan. Maka dalam surat Al-Baqarah ya, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bisurah. Kalau kamu tuh ragu atas apa yang telah kami turunkan, maka coba bikin surat. Atau 10 saja surat. Bapak Ibu, itu tantangan tidak hanya di zaman Nabi, tapi sampai sekarang ini tantangan. Jadi siapa coba yang meragukan Al-Quran sekarang bikin? Gak ada kan sampai sekarang kan? Jadi tantangan itu bukan hanya di zaman Nabi saja, tapi tantangan itu berlaku hingga saat ini. Tapi nyatanya gak ada. Karena tadi Al-Quran itu mukjizat, kalamullah. Nah, dan juga bukti-bukti pendukung lainnya. Ini sampai di sama. Ini Bapak Ibu, ini sebenarnya masih banyak ya, cuman ini satu yang terakhir. Nah, ini skema penulisan Al-Quran ya. Nah, ini perlu kita pahami betul ini. Jadi penulisan, ingat, selesai ditulis pada zaman Nabi ya. Jadi itu sudah final ya. Jadi jangan sampai kita nanti mengatakan zaman Abu Bakar atau zaman Utsman. Karena kalau zaman Abu Bakar, zaman Utsman, siapa yang memvalidasi? Siapa yang mengoreksi ini Quran benar atau salah? Jadi zaman Nabi itu sudah final, selesaikan. Nah, tapi tadi ada yang dengan batu, tulang, kertas, terus kodifikasi satu jadi mushaf zaman Abu Bakar.
Nah, baru kodifikasi 2 digandakan disebarkan zaman Utsman bin Affan. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan kajian ini ya, kajian tentang sejarah nuzul Quran dan kodifikasi Al-Quran ini bisa menambah wawasan kita dan juga mudah-mudahan memperkuat, mempertebal keimanan kita tentang Al-Quran tadi. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah dan mudah-mudahan kita nanti keluar setelah bulan Ramadan ini menjadi hamba-hamba yang muttaqin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.